nama saya Mira Suzulfa dari absen 3. Di sini saya membahas bioteknologi konvensional tempe. 1. Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari prosedur yang tepat dalam pembuatan tempe serta ciri-ciri kualitas yang optimal. Fokusnya juga melibatkan pemahaman terhadap peran mikroorganisme Rhizopus oryzae dalam proses prosedur tempe. Pengetahuan ini sangat bermanfaat untuk menguasai teknik pembuatan tempe yang efektif, kualitas tempe yang unggul. 2. Dasar teori. Bioteknologi adalah ilmu terapan yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia genetik, dan biologi molekul. Bioteknologi dikembangkan untuk meningkatkan nilai bahan mentah dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme atau bagian-bagiannya. Misalnya bakteri, kapang menurut Suprati 2003, dalam Sukardi menurut 2008. Tempe merupakan salah satu hasil fermentasi kedelai yang sudah cukup dikenal sebagai makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Tempe merupakan olahan kedelai dengan fermentasi kapang Rhizopus. Kapang yang sering digunakan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus macroposus dan Rhizopus oryzae. Tempe mengandung vitamin B12 yang biasa terdapat dalam daging dan juga merupakan sumber protein nabati selain sebagai sumber kalori, vitamin, dan mineral menurut Suparti 2003 dalam Sukardi 2008. Ini adalah alat dan bahan dalam pembuatan tempe. Untuk alat ada panci, saringan, sendok, piring kecil, wadah besar. Dan untuk bahannya sendiri ada 100 gram biji kedelai, setengah sendok teh ragi tempe, plastik bening, dan lilin. Langkah-langkah. 1. Cucilah alat yang akan digunakan, kemudian keringkan. 2. Bersihkan kacang kedelai, cuci hingga bersih. 3. Setelah pencucian pertama, rendam kedelai selama 5 jam. 4. Jika sudah rebus biji kedelai tersebut selama 30 menit, buang busa-busa mengapung saat perebusan. 5. Matikan kompor dan rendam kedelai di dalam air rebusan kurang lebih semalaman. 6. Setelah direndam semalaman, pisahkan kulit ari kedelai dengan cara meremas-remasnya. 7. Cucilah kembali kedelai guna membuang sisa-sisa kulit ari dan tiriskan. 8. Rebus untuk kedua kalinya selama kurang lebih 10 menit. Tujuan perebusan kedua ini untuk membunuh bakteri pada biji kedelai sehingga pembusukan tempe dapat dihindari. 9. Tiriskan menggunakan saringan dan keringan hingga benar-benar kering dan pastikan kedelai sudah harus dingin dan kering sebelum proses peragian dilakukan. Taburkan ragi pada biji kedelai hingga tersebar merata. 11. Masukkan kedelai yang telah diberikan ragi ke plastik bening. Kedelai tidak boleh terlalu padat, jadi sediakan ruang untuk pemakaran jamur ragi. 12. Rekatkan tutup plastik menggunakan lilin, kemudian beri lubang-lubang kecil pada kantong tersebut dengan menggunakan lidi atau garpu agar udara dapat masuk, jamur dapat tumbuh. 13. Simpan plastik tempe di tempat yang tidak terkena matahari, tutup dengan kain besi, simpan selama kurang lebih 1 hari lah. 14. Setelah 1 hari penuh, tempe sudah dikatakan berhasil jika ditandai dengan adanya pertumbuhan jamur berwarna putih yang tumbuh di kacang kedelai, terlihat menyatu semua. Dan ini untuk eksperimennya. Pembahasan dan hasil. Pembahasan dan hasil dari pengamatan ini bahwa tempe terbuat dari biji kedelai yang mengalami fermentasi dengan bantuan mikroorganisme seperti Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Proses tersebut melibatkan perendaman untuk menggunakan kedelai. Dilanjutkan dengan perebusan melunakkan dan membunuh bakteri tempe. Pencucian dan pengemasan kulit bertujuan agar ragi dapat meresap ke dalam daging kedelai dan menciptakan tekstur lembut fermentasi pada tempe. Meningkatkan daya cerna dengan kandungan fosfor dalam tempe. Pembuatan tempe menggunakan plastik dengan fermentasi dan pengamatan selama 1 hari. Dibungkus serbet untuk menjaga suhu. Setelah 12 jam kacang kedelai berkeringat karena kenaikan suhu. Menjaga kadar air agar jamur bertumbuh optimal. Setelah 24 jam kacang kedelai ditumbuhi jamur, menciptakan tempe dengan suhu tinggi akibat proses fermentasi, di mana kacang kedelai sudah terlihat menyatu. Proses pembuatan tempe membutuhkan waktu minimal 24 jam hingga maksimal 72 jam. Karena lama proses pembuatan tempe, karena proses fermentasi akan berlangsung baik dan cepat bila dibantu dengan kondisi suhu yang optimal. 7. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan tempe dari kacang kedelai berjalan dengan baik. Hampir semua tempe kedelai yang dihasilkan memiliki aroma sedap dan meselum yang merata.
Hasil fermentasi membuatkan tekstur kedelai menjadi lunak, proteinnya terurai dengan baik, dan mudah dicerna. Keberhasilan atau kegagalan proses tergantung pada perlakuan yang benar dan tepat. Pembuatan tempe dapat dilakukan oleh siapa saja dengan alat dan bahan yang mudah didapatkan dan menarik. Proses pembuatan tempe hanya memerlukan suatu hasil tergantung pada jumlah kacang kedelai yang mungkin bisa memakan waktu 3 hari penuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.